Shalom seluruh umat Tuhan dimanapun kita berada. Biarlah sukacita Tuhan hari ini melimpah bagi kita, sehingga ketika kita memuji dan memuliakan namanya, ada sukacita yang memberi kekuatan bagi setiap kita. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau sama-sama berdoa kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kami mengucap syukur atas kemurahan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Kami memuji kebesaran-Mu di tempat yang maha tinggi. Itulah sebabnya di hari Sabat ini kami meluangkan waktu memberikan yang terbaik dari hidup kami lewat setiap pujian dan penyembahan kami sebagai ungkapan syukur kami atas kebaikan Tuhan yang sudah memberi pertolongannya dan perlindungannya bagi setiap kami. Beracaralah Roh Kudus dari awal sampai kepada akhir pujian, penyembahan dan pemberitaan firman-Mu. Tuhan yang bekerja atas setiap rumah-rumah di mana kami berada ketika kami menyembah-Mu. Lawatan Allah hadir, urapan Allah memenuhi setiap umat Tuhan di setiap rumah-rumah. Akan ada kemenangan, akan ada pemulihan, akan ada pertobatan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami siap memuji Engkau. Haleluya. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersorak bagi Tuhan, sebab Dia yang terbesar dan termulia. Kau terbesar dan mulia, ajak semua perbuatan-Mu. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab kami ada di hari ini untuk kami memuji-Mu. Biarlah segenap jiwa akan bernyanyi bagi-Mu, sebab Roh-Mu ada di dalam kami. Mari jemaat Tuhan katakan, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tangan, ku angkat tangan, ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari bagi Dia, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Katakan Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajak semua perbuatan-Mu. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bagi Dia. Amin. Bersama-sama katakan, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, kami mau angkat tangan kami, ku angkat tangan, ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari semua menari, mari menari memuji, ungkapkan sukacita. Mari menari dan memuji Dia, mari menari memuji, ungkapkan sukacita. Mari menari bagi Dia, katakan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita. Amin. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajak semua perbuatan-Mu. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua
Mari kita datang di hadapan Dia. Amin. Sebab Dia yang berkuasa, Dia yang bertata atas kehidupan kita. Haleluya Tuhan. Oh. Haleluya Yesus. Yesus Kristus Tuhan. Kau terbesar dalam kehidupan kami. Memandang Kau Tuhan, memandang kemuliaan-Mu. Sebab Engkau Imam besar maha agung kami ya Bapa. Haleluya Yesus. Kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Amin Tuhan. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Kami sujud di hadapan Amin Kau. Tuhan. Sujud di depan tatamu, Kami menyerahkan hidup kami di dalam-Mu Tuhan. taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, terpulang bagiku. Selamatkan jiwaku. Amin. Haleluya. Kami datang sujud di hadapan Engkau ya Tuhan, di depan tahta-Mu yang kudus. Di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada, oh Tuhan, Tiada satu pun yang luput dari karya kasih kami tidak pernah luput dari kasih-Mu Tuhan. yang mulia. Bagi-Mu segala
segala pujian, hormat kemuliaan tiada tiada satu pun yang luput dari karya kasih mulia mulia bagimu segala pujian hormat sekali lagi katakan tiada yang satu pun yang luput dari karyamu Tuhan tiada satu pun yang luput dari karya kasih mulia mulia bagimu segala pujian hormat kemuliaan Engkau Tuhan Engkau
dibebaskan oleh kuasa Tuhan. Kami tidak akan pernah terikat oleh kuasa siapapun. Haleluya. Karena kuasa-Mu yang bekerja hidup dan kehidupan Yes, kami. Tuhanku. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya. Haleluya. Kami percaya, Tuhan. Oh, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Harapan kami di dalam-Mu. Harapan kami di dalam-Mu Tuhan. Oh, oh. Yesus, Yesus, Rencanamu terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan, tak pernah gagal. Yes, rencanamu, amin, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku harapan kami takkan pernah hilang. takkan hilang, sebab masa depanku dalammu. Aku di dalammu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku amankan. Amin. Harapan kami, mari jemaat Tuhan, katakan harapan-Mu. Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Kami percaya kami aman dalam Tuhan. Percaya, ku aman dalammu. Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus Tuhan. Kau yang menjadi kekuatan kami. Ku percaya, ku aman dalammu. Harapan kami, mari jemaat Tuhan, katakan Di dalammu, hanya Kau Yesus kuat. harapan kami di dalam-Mu Tuhan. Ku percaya, Kami percaya, kami aman di dalam aman dalammu. harapanku. Kami percaya, Harapanku di dalam Yesus, harapan kami tidak pernah sia-sia hanya Tuhan. Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalammu.
berdoalah untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya ajak seluruh jemaat Tuhan untuk sama-sama kita berdoa untuk menerima kebenaran firman Allah. Mari tundukkan kepala. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena campur tangan Allah yang begitu dahsyat dan ajaib, kami beroleh sukacita yang besar, kami beroleh kesempatan yang indah, untuk kami boleh kembali menikmati sabda firman Allah, untuk membangkitkan iman kami, untuk menumbuhkan kerohanian kami, sekaligus memberikan kepada kami rema yang baru, dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan, oleh karena Roh Kudus yang turun atas hidup kami, memenuhi kehidupan kami, sekaligus menuntun dan membimbing hidup kami. Tuhan, dari awal hingga selesainya pemberitaan firman Allah pada hari ini, sepenuhnya hamba-Mu serahkan ke dalam tangan kuasa Allah, Allah yang berotoritas penuh, Allah yang berbicara seutuhnya melalui mulut hamba-Mu ini, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan ini ya Bapa, menjawab setiap kebutuhan umat-umat Tuhan yang mendengarkannya pada hari ini. Dari awal hingga selesainya, Roh Kudus Engkau juga terus bekerja bagi kehidupan kami semua, memberikan kepada kami pemahaman dan pengetahuan yang baru, dan memberikan kepada kami keberanian untuk kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dengan mempraktikkan setiap apa yang sudah Tuhan sampaikan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam kasih Kristus, baik yang ada di rumah maupun mungkin saudara yang hari ini sedang dalam perjalanan oleh karena pekerjaan atau oleh karena aktivitas lainnya, atau bahkan mungkin hari ini engkau terbaring di tempat tidurmu oleh karena sakit yang kau sedang alami. Saya ingin berkata bahwa Tuhan beserta dengan kita hari ini. Tuhan yang akan memberikan kepada kita sukacita sehingga memampukan kita untuk tetap bisa mengucap syukur dalam situasi apapun yang sedang kita hadapi. Saudara, untuk mengawali kebenaran firman Tuhan pada hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-40, ayatnya yang kedua. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Saudara, dalam Alkitab terjemahan yang lain, King James Version misalkan, disebutkan bahwa bagian ini dikatakan I waited patiently for the Lord, yang artinya aku telah menunggu dengan sabar di hadapan Tuhan. Saudara, sabar itu menjadi satu hal yang sangat langka hari-hari ini, saudara. Kenapa? Kita sama-sama bisa mengetahuinya bahwa saat ini kita sedang hidup di era yang serba cepat. Semua orang ingin bergerak secara cepat. Bahkan semua sistem dalam seluruh sendi kehidupan manusia dibuat untuk dapat bekerja secara cepat. Lalu muncullah, saudara, berbagai aplikasi yang men-shortcut sistem menjadi yang sangat cepat. Contoh, sekarang ini kita tidak perlu keluar rumah. Dengan menggunakan aplikasi kita bisa belanja, kita bisa melakukan transaksi keuangan, kita dapat mengurus administrasi, baik itu urusan sekolah anak-anak kita, usaha atau pekerjaan kita. Semuanya bisa kita lakukan dari rumah, tidak perlu keluar. Tidak harus mengeluarkan banyak energi untuk pergi atau berkendara jauh-jauh untuk apa, saudara? Untuk menyelesaikan apa yang harus kita kerjakan. Nah, semua aplikasi atau sistem telah didesain sedemikian rupa untuk apa, saudara? Kembali lagi, untuk menjadikan semua sendi kehidupan itu bergerak lebih cepat. Dengan kata lain, bahwa dapat kita katakan bahwa dunia tempat kita tinggal sekarang ini adalah semuanya bergerak serba cepat. Semuanya serba cepat, betul saudara? Tetapi pemazmur pada hari ini dia berkata bahwa aku telah menunggu dengan sabar untuk Tuhan menolong. Nah, menunggu dengan sabar pertolongan Tuhan adalah satu proses kehidupan kekristenan yang harus dilewati oleh semua orang yang percaya, saudara. Ada masa di mana Tuhan mengizinkan kita untuk menunggu dan terus menunggu dengan sabar sampai kapan? Sampai Tuhan datang memberikan pertolongannya. Sayangnya, saudara,
Tidak ada aplikasi yang bisa men-shortcut atau membuat jalan pintas supaya kita tidak perlu menunggu proses yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Tidak ada, saudara. Pilihannya hanya satu, menunggu. Sampai kapan? Sampai Tuhan memberikan pertolongannya. Saudara, dalam Alkitab jelas menuliskan bahwa ada beberapa tokoh yang dipaksa oleh Allah untuk memiliki kesabaran dalam apa? Dalam menunggu janji-janji Tuhan digenapi. Saya ambil contoh, saudara. Yang pertama adalah Abraham. Siapa yang tidak kenal Bapak Abraham? Semua orang pasti pernah mendengar nama Abraham. Secara khusus orang-orang Kristen. Kisah tentang Abraham ini menjadi satu lecutan bagi orang-orang yang sedang berpengharapan di hadapan Tuhan. Abraham, saudara, pada waktu Abraham berusia 75 tahun, Tuhan berjanji kepada Abraham untuk menjadikan Abraham itu menjadi bangsa yang besar dan akan memberkati Abraham secara luar biasa. Dengan syarat satu, bahwa Abraham harus keluar dari tanah Haran. Kejadian pasal 12. Saudara, tetapi kita akhirnya ketahui sampai umur Abraham mencapai 86 tahun. Artinya 11 tahun sudah Tuhan berjanji. Tapi janji Tuhan belum juga digenapi dalam kehidupan Abraham. 11 tahun Abraham menunggu, namun belum memperoleh penggenapan daripada janji-janji Tuhan. Justru yang terjadi adalah bahwa Sarah, istri Abraham, mengambil jalan pintas, mencoba membuat satu aplikasi, saudara, dengan memberikan Hagar kepada Abraham dan lahirlah Ismail. Saudara, dari peristiwa Sarah yang shortcut, yang cari jalan pintas, menimbulkan masalah, saudara, betul ya? Makanya setiap sesuatu yang sudah Tuhan izinkan untuk orang itu menunggu, terus kalau kita yang menunggu itu nggak sabar, kita ambil jalan pintas, kita shortcut itu, yang ada hanya memunculkan masalah, saudara. Dan masalah itu berkepanjangan. Nah, pada saat Sarah memberikan Hagar kepada Abraham, dan kemudian Hagar ini melahirkan putra yang bernama Ismail, pada saat itu pula, saudara, Tuhan berkata kepada Abraham bahwa anak yang dilahirkan oleh Hagar pada waktu itu bukanlah anak perjanjian. Sebab anak perjanjian yang Tuhan maksud, yang Allah maksudkan kepada Abraham adalah anak yang harus lahir dari rahim Sarah, istri Abraham. Saudara, pada prosesnya Abraham menunggu lagi. Menunggu memang bukan sesuatu yang menyenangkan, saudara. Tetapi di Alkitab kita pada hari ini mengajarkan kepada kita, menunggu adalah pilihan yang paling baik ketika kita menantikan janji penggenapan Tuhan. Pada prosesnya Abraham menunggu lagi. Pada umur 99 tahun, saudara. Umur 99 tahun, Tuhan kembali berfirman kepada Abraham bahwa tahun depan Abraham akan dikaruniai seorang anak. Dan memang benar, Alkitab kita dengan jelas mencatat peristiwa ini. Pada saat Abraham genap berusia 100 tahun dan Sarah berusia 90 tahun, Sarah melahirkan anak perjanjian Allah yang bernama siapa, saudara? Ishak. Saudara bisa bayangkan, selama 25 tahun Abraham sabar menunggu penggenapan janji Tuhan. Hari ini berapa lama kita menunggu penggenapan janji Tuhan, saudara? 1 minggu? 1 bulan? 1 tahun? Abraham 25 tahun, saudara. Jadi kalau kita sudah menunggu 1 tahun, kok nggak selesai-selesai ya? Kok nggak datang-datang ya? Lihat Abraham, ingat peristiwa Abraham, 25 tahun. 25 tahun baru diberikan anak keturunan itu, saudara. Yang kedua, saudara. Yang kedua, Daud. Dalam peristiwa 1 Samuel pasal 17, kita juga dapat membaca bahwa pada umur 17 tahun, Daud diurapi oleh nabi yang bernama Samuel. Diurapi untuk apa, saudara? Menjadi raja atas Israel. Tergenapi, saudara, pada waktu itu? Belum.
umur 17 tahun, Daud diurapi oleh Nabi Samuel untuk menjadi raja atas Israel. Tapi pada waktu itu juga, Daud belum menjadi raja atas Israel. Dia hanya menjadi seorang penggembala. Tapi ketika Daud berumur 30 tahun, artinya 13 tahun kemudian, Daud diurapi menjadi raja atas Israel? Belum. Daud diurapi menjadi raja atas suku Yehuda. Ini peristiwa di Hebron, saudara. Jadi umur 30 tahun, Daud diurapi untuk menjadi raja atas suku Yehuda. Belum Israel, baru suku Yehuda. Jadi Daud menanti untuk menjadi raja Israel itu belum tergenapi pada waktu itu. Namun barulah ketika Daud berumur 37 tahun, artinya 20 tahun setelah pertama kali mendapatkan janji Tuhan. 20 tahun kemudian, umur Daud 37 tahun, ia diurapi menjadi raja atas seluruh Israel. Saudara, selama 20 tahun masa penantian tersebut, kita juga mengetahui Daud juga dicatat mengalami banyak sekali proses kehidupan. Proses pemurnian yang Allah izinkan terjadi, hingga pada akhirnya Daud betul-betul siap, dinilai siap untuk menjadi raja atas seluruh Israel. Saudara, tentu saja ada banyak contoh dalam Alkitab ini bagaimana para tokoh-tokoh itu harus menunggu dengan sabar campur tangan Tuhan ataupun penggenapan janji Tuhan. Nah, bagi kita orang yang percaya kepada Kristus, kita dapat melihat janji-janji Tuhan dari pembacaan firman Allah, dari pendengaran kita akan setiap kebenaran-kebenaran firman Allah yang disampaikan oleh para hamba-hambanya. Kita meyakini bahwa firman Allah yang kita baca, yang kita renungkan, yang kita nikmati adalah janji Tuhan bagi kita orang-orang yang percaya. Katakan amin. Nah, saudara, hari ini kita mau belajar untuk kita dapat memiliki kesabaran dalam menunggu campur tangan Tuhan dalam setiap pergulatan dan pergumulan iman kita. Apa yang harus kita pelajari? Yang pertama adalah kita harus percaya kepada Tuhan. Markus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-36. Alkitab berkata demikian, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Saudara, dalam bagian ini dikisahkan, ada seorang kepala rumah ibadat meminta Yesus untuk mendoakan anaknya yang sedang sakit. Tetapi belum juga Yesus tiba di rumahnya, dapat kabar bahwa anak tersebut sudah mati. Lalu apa yang terjadi, saudara? Respon orang-orang di sekelilingnya. Orang-orang yang berada pada situasi tersebut berkata, Yesus sudah terlambat. Yesus sudah terlambat. Pertolongannya tidak berlaku. Yesus tidak bisa melakukan apa yang diminta oleh kepala rumah ibadat ini. Ini gembala sidang, saudara, yang berdoa. Tapi orang-orang di sekelilingnya berkata, Yesusmu sudah terlambat untuk memberikan pertolongan. Saudara, menariknya dari peristiwa itu, saudara, dari situasi yang terjadi pada waktu itu, Yesus justru berkata begini, jangan takut, percaya saja. Saudara, ini ungkapan yang sangat-sangat menarik, saudara. Di tengah kekalutan, di tengah kekacauan yang sedang terjadi, Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Sekali lagi ini menjadi ungkapan yang menarik. Saat orang-orang berkata sudah terlambat, tidak ada peluang lagi, semuanya akan berujung kepada kesia-siaan. Tapi Yesus yang hari ini kita sembah, yang hari ini kita kenal sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Dia berkata, percaya saja. Pertanyaannya, saudara, mengapa di tengah-tengah situasi yang sedang carut-marut itu, kita diminta untuk percaya? Pertanyaannya itu, mengapa kita harus percaya? Saudara, saya belajar
dan saya menemukan satu kebenaran. Mengapa harus percaya? Karena percaya adalah perwujudan dari iman seseorang kepada yang dia sembah. Iman adalah satu perwujudan dari iman seseorang kepada Yesus Kristus. Orang yang memiliki iman, orang yang memiliki rasa percaya kepada Tuhan, merupakan orang yang memiliki pengharapan. Dan pengharapan dari segala sesuatu yang belum pernah kita lihat, yang belum pernah kita peroleh. Percaya itu, saudara, selalu mengandung yang namanya pengharapan. Seorang gembala sidang ini meminta pertolongan kepada Yesus. Yesus, datanglah ke rumahku. Anakku sedang sakit. Dalam perjalanan menuju rumah itu, dapat kabar anaknya sudah berpulang, anaknya sudah mati. Orang-orang di sekeliling mulai mengatakan, Yesus sudah terlambat. Tidak ada peluang untuk kesembuhan yang dialami oleh anakmu. Semuanya sudah finish, the end, tamat. Tapi Yesus berseru kepada orang itu, kepada gembala sidang itu, kepada kepala rumah ibadat itu, jangan takut, percaya saja. Hari ini Yesus juga mengungkapkan hal yang sama dengan nada yang sama juga kepada engkau, saudara. Jangan takut, percaya saja. Apapun pergumulanmu, apapun tantanganmu, apapun seolah-olah doamu tidak dijawab, Yesus berkata kepadamu hari ini, jangan takut, percaya saja. Karena percaya itu adalah satu pengharapan yang dimiliki oleh orang-orang percaya. Dalam peristiwa yang tercatat dalam Injil Markus pasal 5 itu, ini akhirnya, saudara, memberikan bukti bahwa percaya kepada Yesus memberikan sebuah kepastian, yaitu Tuhan menjadikan yang tidak mungkin menjadi perkara yang sangat mungkin terjadi. Orang berkata sudah terlambat, bagi Yesus tidak ada kata terlambat. Orang berkata anakmu sudah mati, Yesus datang, Yesus berkata dia tidak akan pernah mati pada hari itu. Dan kita ketahui anak dari seorang kepala rumah ibadat tersebut benar-benar mengalami kesembuhan. Hari ini apa yang menjadi tantangan hidupmu? Apa yang menjadi pergumulan dalam hidupmu? Keluargamu, rumah tanggamu, sakit penyakit yang sedang engkau alami atau dialami oleh keluargamu. Jangan takut, percaya saja. Berseru kepada Yesus. Orang lain berkata tidak mungkin. Yesus berkata, percaya saja. Aku akan bertindak dan memberikan kesembuhan, memberikan kelepasan, memberikan pertolongan. Yang kita perlukan adalah percaya. Seperti Abraham percaya, seperti Daud percaya. Kita tidak fokus kepada masa di mana berapa lama Tuhan akan menjawab doa kita. Tapi kita fokus kepada iman percaya kita kepada Tuhan, yang tidak pernah kita dengar oleh telinga kita, yang tidak pernah timbul dalam dasar hati kita, yang tidak pernah kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Pada waktu kita berpengharapan, kita percaya kepada Yesus, Yesus berikan kepada kita. Amin, saudara. Yang kedua, saudara, yang kedua, Alkitab mengatakan kepada kita, mengajar kepada kita, supaya kita jangan lemah, jangan mudah capek, jangan kecewa, dan jangan minder. Roma pasal yang keempat, ayatnya yang ke-19. Roma pasal yang keempat, ayatnya yang ke-19. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Saudara, dari Roma pasal 4 ayat 19 ini, kita sama-sama mengetahui bahwa dalam masa menunggu janji Tuhan, Abraham apa saudara? Abraham mulai merasakan kelemahan secara fisik. Betul saudara? Fisiknya mulai lemah. Tapi Roma berkata fisiknya lemah, imannya tidak menjadi lemah. Itu sebabnya poin kedua ini, jangan sampai iman kita lemah, jangan sampai iman kita capek, jangan sampai kekecewaan itu kita izinkan menguasai kehidupan kita, perasaan kita, iman kita. Dan jangan sampai pada saat doa kita belum dijawab oleh Tuhan, kita minder, kita nggak mau berdoa lagi, kita nggak mau minta pertolongan Tuhan lagi. Itu lemah, saudara. Tetapi
tubuh kita sama seperti Abraham yang alami. Tubuh kita bisa sangat lemah, menjadi lemah oleh karena usia, oleh karena kesehatan kita. Atau kita juga bisa merasakan yang namanya kekecewaan. Tetapi belajar dari apa yang dilakukan oleh Bapak Abraham ini. Jangan sampai iman kita menjadi lemah. Amin, saudara. Jangan sampai iman kita menjadi lemah. Jangan terperangkap dalam kelemahan, kekecewaan, rasa malu, minder. Meskipun doa-doa kita semuanya belum terjawab. Jangan, saudara. Tapi bangkitkan iman kita. Dan izinkan iman kita terus bertumbuh kuat, mengalahkan setiap kelemahan fisik, rasa kecewa, perasaan malu atau minder yang secara tidak langsung tanpa kita sadari justru menggerogoti kekuatan daripada iman kita. Saudaraku yang saya kasihi dalam kasih Kristus, ada banyak pengalaman-pengalaman yang tentu saja kita alami secara berbeda. Tapi hari ini pengalaman boleh berbeda, tapi kuncinya harus sama. Jangan sampai lemah iman kita. Iman kita lemah, maka hilanglah pengharapan kita. Pengharapan kita hilang, maka tidak ada rasa percaya kita kepada Tuhan. Dan tidak ada rasa percaya, itu berarti bahwa kita tidak akan pernah menanti atau mencapai penggenapan janji Tuhan. Abraham secara fisik lemah tubuhnya. Usianya 100 tahun. Sarah 90 tahun. Ilmu medis mengatakan sudah menopause, sudah tidak bisa mengandung. Tapi apa yang dunia katakan tidak bisa, ketika rasa percaya, ketika imannya itu diperkuat, tidak goyah, tidak lemah. Yang tidak mungkin sekali lagi dibuat mungkin oleh Allah. Abraham yang sudah berusia 100 tahun, Sarah yang berusia 90 tahun, justru dapat kado istimewa, hamil. Dan hamilnya nggak sembarang hamil, saudara. Ini hamil anak perjanjiannya Allah. Saudara, apa yang hari ini kita sedang pergumulkan? Saya ingin berkata, saya ingin mengajak kita semua untuk kita tetap jangan sampai lemah. Jangan sampai kita justru merasa malu, rasa kecewa. Oleh karena apa? Oleh karena doa kita kok nggak dijawab. Kiri kanan kita mulai bertanya, kamu kan doanya seperti itu ya waktu itu ya. Mana buktinya? Hal-hal itu kalau kita izinkan untuk terjadi dalam kehidupan kita, justru memperlemah iman kita. Justru memperlemah kepercayaan kita kepada Tuhan. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, jangan sampai lemah. Tapi justru kuatkan imanmu. Fisik boleh lemah, tapi iman tidak boleh lemah. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga, dari Roma pasal yang keempat, ayatnya yang ke-20. Kita dapat satu kebenaran firman Tuhan yang berkata, pegang terus firman Allah. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Saudara, ayat 19 tadi dikatakan, secara fisik dia lemah, Abraham. Secara fisik dia mulai merosot, Abraham. Tapi ayat 20 dikatakan, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia mempermuliakan Allah kita. Saudara, pegang terus kebenaran firman Allah. Pegang terus janji-janji Allah. Apa itu janji Allah? Firman Allah yang datang kepadamu hari ini. Janji Allah, firman Allah itu engkau pegang terus. Sebab Allah yang berjanji adalah Allah yang setia, kita tahu itu. Dia tidak pernah berdusta dan dia tidak akan pernah mengingkari perjanjiannya. Yang terjadi adalah saya dan saudara, kita manusia yang mengingkari perjanjian kita dengan Allah. Allah tidak pernah mengingkari perjanjiannya. Itu sebabnya pegang teguh setiap janji atau firman Allah. Saudara, firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, mengandung banyak sekali janji-janji Allah. Dan sikap yang benar terhadap janji Allah adalah bahwa kita tidak boleh bimbang.
Amin, saudara. Kita tidak boleh goyah. Amin, saudara. Ada banyak orang Kristen, mereka menjadi orang yang tidak mau beribadah, tidak mau berdoa, tidak mau baca Alkitab, tidak mau melayani. Oleh karena apa? Oleh karena permohonan doanya belum dijawab oleh Tuhan. Tuhan, doanya dia dijawab, doaku gak dijawab. Ngambek sama Tuhan, menyalahkan Tuhan, gak mau ibadah, gak mau berdoa, gak mau baca firman Tuhan, gak mau melayani lagi. Jangan pernah terjadi. Saudara, saya berdoa agar kita semua tidak termasuk kepada golongan orang Kristen yang demikian. Orang Kristen yang lebay, orang Kristen yang baperan. Saudara, Tuhan gak tolong, saya juga gak mau pelayanan, saya juga gak mau berdoa, saya juga gak mau beribadah. Saya pernah berkata, bukan Tuhan yang butuh kita, kita yang perlu Tuhan. Kamu gak mau melayani, kamu gak mau beribadah, kamu gak mau memuji nama Tuhan. Tuhan berkata, batu itu aku bisa ubah untuk mempermuliakan namaku. Sekali lagi, bukan kita yang diperlukan oleh Tuhan, kita yang memerlukan Tuhan. Makanya jangan sombong secara rohani. Wah, nggak perlulah berdoa, nggak perlulah pelayanan, nggak perlulah beribadah. Loh, kenapa Pak? Kenapa Bu? Kenapa Mas? Kenapa Dek? Tuhan nggak jawab doa saya, Om. Ada. Jangan sampai saudara karakter seperti ini ada dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, dijawab atau belum dijawab, apapun respon Tuhan, pegang senantiasa firman Allah ini. Pegang senantiasa janji firman Allah ini. Sebab Tuhan sekali lagi adalah Tuhan yang setia. Saudaraku yang saya kasihi, kalau Tuhan izinkan kita untuk menunggu, ya silakan kita menunggu. Sembari apa saudara? Sembari kita tekun membaca firman Tuhan. Abraham walaupun secara fisik mulai lemah, kita perlu mengatakan, namun imannya tetap kuat. Oleh karena apa? Ia senantiasa memegang janji atau firman Allah. Itulah yang membuat iman seorang Abraham menjadi iman yang sangat kuat. Itu sebabnya tidak mengherankan Allah memberikan predikatnya, Bapa orang beriman. Itu sebabnya kita panggil dia Bapak Abraham. Karena apa? Karena kita juga keturunan orang yang beriman seperti Abraham itu. Saudaraku, kalau doa-doa kita belum terjawab, mari kita tetap bersukacita. Kita tetap menaikkan ucapan syukur kita dalam segala situasi dan keadaan yang sedang kita hadapi. Mungkin hari-hari ini kita mendengar kabar-kabar yang mengkhawatirkan kehidupan kita. Kabar-kabar yang membuat hati kita menjadi resah, gundah gulana. Tetapi dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini kita mendapatkan pesan bahwa untuk memperoleh hal-hal yang baik dari Tuhan, maka kita harus menunjukkan iman percaya kita kepada Tuhan. Jangan menjadi lemah, jangan menjadi lemah secara iman. Jangan memelihara kekecewaan yang pada akhirnya justru membuat kita menjadi ragu akan datangnya pertolongan-pertolongan dari Tuhan. Dan tentu saja hari ini kita juga diingatkan agar senantiasa kita tetap memegang firman Tuhan dalam setiap perjalanan kerohanian kita di dalam Yesus Kristus. Janjinya ya dan amin. Ketika dia berkata, aku memberkati engkau, pegang janji itu sampai dia memberkati kita. Aku menyembuhkan engkau, pegang janjinya sampai dia betul-betul menyembuhkan sakit penyakit kita. Aku datang memberikan kepadamu kelegaan. Pegang janjinya sampai betul-betul kita mengalami namanya kelegaan ilahi bersama dengan Tuhan Yesus Kristus Allah kita. Mari tundukkan kepala. Kita berdoa untuk mengucap syukur akan kebenaran firman Allah. Tuhan, kami bergerak sesuai dengan ritmenya Tuhan. Itulah yang kami idam-idamkan terjadi dalam kehidupan kami. Namun seringkali Tuhan, kami merasa gagal oleh karena ada kekecewaan, ada rasa tidak percaya, ada rasa malu, ada rasa minder yang kami alami.
ada rasa lemah secara iman kami. Namun hari ini ketika kami mendengar sabdamu, iman kami kembali dibangkitkan, iman kami kembali dikuatkan oleh Tuhan. Kami mau pilih percaya kepada Tuhan, sekalipun orang-orang di sekeliling kami mengatakan sudah terlambat. Tapi bagi Engkau tidak ada kata terlambat. Engkau selalu berikan peluang yang baru bagi kehidupan kami, anugerah yang besar dalam kehidupan kami, untuk kami menjadi orang yang percaya, orang yang kuat secara iman, dan orang yang senantiasa memegang janji kebenaran firman Allah setiap hari dalam perjalanan kerohanian kami. Roh Kudus berikan kepada kami, setiap kami, kekuatan yang baru, supaya kami tidak lemah, supaya kami tidak goyah, dan supaya kami tidak mudah terombang-ambingkan. Berikan kepada kami kecakapan supranatural ya Roh Kudus, supaya kami tetap percaya, kami tetap pegang firman Tuhan sebagai janji yang Tuhan pasti genapi dalam kehidupan kami. Hari ini, apapun yang menjadi pergumulan umat Tuhan, sakit, penyakit, permasalahan rumah tangga, permasalahan pekerjaan, ekonomi, pendidikan anak-anaknya, oh Tuhan, kami percaya kepada Engkau. Engkau yang berjanji memberkati kami berlipat kali ganda. Engkau yang akan memperluas kami kiri ke kanan. Engkau Allah yang sama dengan Allah yang disembah oleh Abraham. Engkau memberkati Abraham, Engkau memberkati kami. Engkau menggenapi janjimu kepada Abraham, Engkau menggenapi janjimu juga kepada kami. Kami pegang janji Tuhan seumur hidup kami, dan kami taruh iman percaya kami kepada Engkau, tanpa ada rasa kekecewaan, tanpa ada rasa kegundah gulana yang sedang kami alami. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Allah. Urapi kami semua dan tolong kami semua untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Allah. Sebentar kami akan meninggalkan ruangan ini, kami akan meninggalkan ibadah ini, dan kami akan kembali beraktivitas. Tuhan, tetap pimpin langkah hidup kami, tetap jaga dan pelihara hidup kami. Jauhkan dari sakit, penyakit, mara bahaya, virus yang mengancam, apapun itu Tuhan yang itu menakutkan kami. Jauhkan itu semua, karena kami percaya akan pertolongan Tuhan yang datang tepat pada waktunya dalam kehidupan kami. Kami angkat kedua tangan kami arahkan hati kami kepada Engkau. Saudaraku yang aku kasihi dalam kasih Kristus, terimalah segala berkat yang terbaik, berkat yang berasal daripada kerajaan sorga, berkat yang Engkau terima ketika Engkau mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, penyertaan penghiburan daripada Roh Kudus, menyertai kita segalanya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita dalam kesukaannya yang besar. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.